Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Kafan Perawan. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebut saja namanya adalah Karno, seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seseorang memberi pekerjaan padanya. Kuli panggul, pacul, tandur, apapun itu dia lakoni untuk menyambung hidupnya. Malum saja di usia yang hampir kepala 4, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu alasan yang menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permaisuri yang menjadi tambatan hati. Membosankan, pikirnya. Hidup Karno sudah miskin. Orang tuanya hanya seorang buruh tani, sama seperti dirinya. Pendidikan formal, Karno hanya mengenyam bangku SD. Sampai singkat ceritanya, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi sang pujaan hatinya. Pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tidak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga bermekaran di hati Karno dan juga si Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Suasana malam pengantin, hari-hari yang berlalu mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai akhirnya Dewi pun mengandung. Sayangnya nasib baik tidak berpihak pada Karno. Saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tidak satupun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Carik yang biasanya getol memberinya pekerjaan, kini sama-sama paceklik. Karno pun benar-benar memutar otaknya untuk tetap bisa mendapatkan rupiah, meski nyatanya tetap kurang. Beruntungnya si Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi kesulitan apapun. Padahal beberapa bulan lagi bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup keluarganya. Bagaimana ini, Mas? Sebentar lagi anak kita akan lahir. Aku sudah tidak ada tabungan untuk membayar dukun beranak, keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas mengembuskan nafasnya, menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. Sabar ya Wi, aku juga lagi berusaha. Dewi terdiam. Di matanya tersirat pasrah kepada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya, menghampiri si Dewi, lalu mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada di dalam perut Dewi. Bapak mau keluar dulu ya, mau cari rezeki buat adik. Jagain emak, tidak boleh nakal, pinta lelaki itu. Suaranya lirih tapi penuh penekanan. Sepertinya ia yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya tersenyum.
Jemarinya membelai rambut suami yang sedikit lepek karena keringat. "Doain ya, Wi. Semoga aku mendapatkan pekerjaan," ucap si Karno. Dewi pun mengangguk, memberi izin kepada Karno, yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun keluar rumah dengan berjalan kaki, dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa menjadi kaya. Jangan main-main kalau mau melakukan itu. Sayup-sayup suara orang mengobrol dari kejauhan. Tertangkap indera pendengaran si Karno. Ia menghentikan langkahnya untuk seksama menyimak kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Memangnya siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah bosan hidup. Tak jelas siapa pemilik suara itu. Karno lantas menggeser langkahnya agar lebih dekat dengan warga yang tengah asik mengobrol. Ia berdiri di sebelah pohon yang tidak jauh dari pos kamling. Kalau ingin kaya, anak, istri, bahkan nyawa tidak jadi soal bagi siapapun. Benar tidak, Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat. Kalau aku sih, mendingan miskin. Yang penting tetap bisa nikmati hidup. Obrolan masih berlanjut. Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu. Pikiran Karno bekerja. Kala salah seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cepat dan mudah, meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika nekat melakukan hal bodoh itu. Benar, Dul. Perawan yang matinya hari Selasa Kliwon, kain kafannya bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Omong kosong. Tidak setuju dengan ucapan Heru. Ahyar nyeletuk tidak percaya. Ya, kalau kamu tidak percaya ya terserah kamu, jawab Sidul tanpa menatap wajah rekannya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi, dan telinga yang dipasang benar-benar ternyata membuahkan hasil. Kain kafan perawan bisa bikin kaya, gumam Karno. Sejenak ia tidak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayut di otaknya, membuat calon bapak itu kembali menyimak obrolan tetangganya. Dengarkan, pesugihan ini sebenarnya lebih efektif, celetuk si Sidul sekali lagi. Maksudnya bagaimana, Dul? Ahyar menyela, sementara Heru fokus pada apa yang akan diucapkan oleh Sidul. Efektifnya di bagian mananya, Dul? Tanya Heru terpancing. Ya efektif, karena lebih cepat. Kita tidak perlu datang ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari wangsit. Begitu, tegas si Sidul. Ahyar menggeleng, sementara Heru mengangguk paham. Sudah, ngomongin yang begituan mustahil, ungkas si Ahyar. Ia lantas berdiri, menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senternya untuk mulai keliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka lantas menyusul Ahyar yang sudah duluan keliling desa. Karno tercenung sesaat. Dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu, tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno pun menggeleng. Mustahil. Sampai tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istrinya yang tengah mengandung. Pintu rumah sengaja ditutup perlahan.
Karno melangkah masuk ke kamar tanpa hasil apapun. Padahal niatnya keluar rumah untuk mencari kabar pekerjaan, tapi nihil hasilnya. "Loh, sudah pulang mas?" tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tidak menjawab. Benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya, membuat lelaki itu tak sadar kalau istrinya bertanya, "Mas, kamu sakit?" Seketika Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno. Diempasnya tangan Dewi dengan pelan. Karno lantas mengutarakan apa yang baru didengarnya. "Aku ingin ikhtiar, Wi." Mendengar ucapannya, Dewi masih tidak paham. Ia menatap Karno, seolah bertanya, "Ikhtiar apa, mas?" Digenggamnya jemari Dewi. Karno lantas melanjutkan niatnya. "Kamu dukung aku kan?" Dewi mengangguk meyakinkan. "Asal terbaik untuk keluarga kita, mas." Sejenak Dewi menjeda. "Memangnya kamu mau usaha apa, mas?" tanya Dewi. "Yang penting kamu dukung aku dulu." "Bagaimana? Kamu setuju?" Dewi terdiam. Ia tampak ragu dan tidak bernyali melakukan apa yang diutarakan oleh Karno. "Aku tidak berani, mas," ujar Dewi. "Apa yang kamu takutkan?" "Aku tidak ingin kehilanganmu. Setiap pesugihan akan memakan tumbal. Bagaimana jika kamu, aku, atau anak ini?" Karno menggeleng. "Tidak, Wi. Ini nyaris tanpa tumbal," ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya. "Tanpa tumbal?" Sebenarnya Karno masih tidak yakin. Ia hanya menerka saja. Sebab saat mencuri dengan obrolan tetangganya, tidak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan. Ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Karno, dalam jiwa lelaki itu, sudah tertanam rasa ingin cepat kaya sejak mendengar obrolan dari ketiga tetangganya. Itu yang membuatnya mau tidak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tak mau mengambil pusing, paginya Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah si Sidul. Berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya. Dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang hal yang ingin diketahui oleh Karno. Apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. "Sebenarnya aku tidak begitu paham dengan pesugihan itu, noh. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa, termasuk bapakku." Karno mengangguk, sementara tatapan Sidul nyalang entah kemana. "Dulu zaman kita masih kecil, hidup di desa dengan mata pencaharian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat Pak Suhadi?" Sidul menjeda, mengarahkan tatapannya pada Karno. Karno pun mengangguk. "Suhadi bos resmil?" tanyanya meminta kejelasan. "Iya noh, benar. Hanya dia satu-satunya orang paling kaya di sini." "Jadi, maksudmu dia Pak Suhadi?" Belum sempat Karno melanjutkan pertanyaannya, Sidul mengangguk. "Menurut kabar burung seperti itu. Tapi ya memang tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suhadi semuanya hidup jauh di luar kota dan tidak pernah pulang." Panjang lebar lelaki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suhadi. Sementara Karno hanya terdiam, mendengarkan cerita yang masih mengambang. Belum membuatnya puas.
Menurutku tidak begitu menakutkan, Dul. Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul, dan lalu menyesapnya sedikit. Sidul melirik Karno. Mungkin tidak menakutkan, karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutannya nanti malam ya. Sidul terkekeh. Diraihnya cangkir berisi teh miliknya, dan menyesapnya sedikit. Keduanya saling pandang, Karno dengan semua rasa ingin tahunya, dan Sidul dengan segala rasa santainya. Apa tidak sekarang saja, Dul? Mumpung aku tidak sibuk. Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula Karno hanya lelaki tidak punya pekerjaan, yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karena terlihat gusar. Menurutnya tidak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjutkan nanti malam. Hujan deras mengguyur desa itu. Disaksikan burung-burung camar yang terbang kembali ke sarangnya. Hawa dingin yang selalu identik dengan hujan. Begitu juga sepi. Sangat sepi sekali. Hal yang lumrah setiap kali titik air itu jatuh mengurai mendung hitam pekat di langit. Sudah sampai sini saja kamu, Noh. Sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Heru heran dengan Karno yang terlalu buru-buru berangkat jaga. Karno menanggapinya dengan mengangkat kedua bahu. Wajahnya ditekuk entah bosan atau karena hal lain. Sudah. Jadi begini, kamu tahu tentang pesugihan gak? Pesugihan apa? Belum tampak raut terkejut di wajah Heru. Ia kini sibuk menyalakan rokok yang diapit kedua jemari tangan kirinya. Pesugihan yang kemarin kalian ceritakan. Bentar, kamu dengar dari siapa? Karno salah tingkah. Ia beberapa kali menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Aku mendengar pas kalian bertiga jaga kemarin malam, ucap Karno. Heru manggut-manggut. Diembus olehnya asap rokok yang dinikmatinya ke udara. Jadi sebenarnya yang lebih tahu tentang pesugihan itu si Sidul. Sepasang mata Karno melirik Sidul, menagih janji yang tadi siang sempat diutarakan oleh Sidul. Tahu maksud dari lirikan Karno yang menagih cerita. Sidul menggeleng entah setuju atau tidak. Karno ngeloyor di depan Heru dan Sidul. Ia tidak sabar mendengar cerita lanjutan pesugihan itu. Wajahnya berbinar-binar, macam habis menang lotre. Sementara Heru dan Sidul. Kalian dengar itu enggak? Tanya Sidul sembari memasang telinga, mengamati sumber suara rintihan yang samar didengarnya. Heru menggeleng, tapi ia ikut mencoba mencari sumber suara yang dimaksud oleh Sidul. Suara orang merintih, itu yang didengar oleh Karno dan Heru. Siapa jam segini yang menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar benar suara tangisan. Kok seperti suaranya? Sidul tidak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seseorang yang sepertinya ia kenal. Siapa, Dul? Tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru saling pandang. Lalu dirasakan oleh mereka bertiga bulu kuduk yang meremang seketika, hawa yang berubah menjadi dingin, dan suasana yang semakin sunyi. Aduh, perasaanku jadi tidak enak, gumam si Sidul. Matanya memutar, memandang sekeliling tempat. Kamu kenal dengan pemilik suara tadi? Tanya Karno. Heru menggeleng. Lalu dua orang meninggalkan tatapan tetap ke arah Sidul. Apa? Tanya Sidul. Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan? Heru menyelidik. Iya, aku baru ingat. Kalau tadi itu jalan dekat makam.
Gelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Tadi itu suaranya. Ragu Sidul tidak ingin berburuk sangka kepada seseorang. Namun Karno dan Heru tetap merajuk agar Sidul berterus terang. Sepertinya itu suaranya Rohimin, celetuk si Sidul. Karno dan Heru melotot kaget ke arah Sidul. Rohimin? Kejadian tadi pagi. Suara ambulan terdengar sangat nyaring, tapi memilukan siapa saja yang mendengarnya. Mobil itu menyisir jalan kampung Dugu Badung, diiringi tatapan ingin tahu para tetangga yang berjejer di pelataran rumahnya. Siapa gerangan si penumpang dalam mobil berwarna putih pucat itu? Menuju kemana mobil itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam benak warga yang menyaksikan, seakan meminta jawabannya masing-masing. Mobil itu melaju dengan pelan, melewati barisan warga. Semakin pelan dan berhenti di depan sebuah rumah. Tanda tanya di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesinnya yang menderu tepat di pelataran rumah mewah Pak Suhadi. Siapa yang meninggal? Tanya Minah pada Janti. Mereka berdua adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan Pak Suhadi. Rasa penasaran mereka berdua bukan tanpa alasan, sebab keduanya ingat benar. Tadi pagi Bu Siem, istri dari Pak Suhadi, masih belanja sayur seperti biasa, dengan wajah tidak menunjukkan kesedihan atau duka apapun. Aneh sekali, jika siang ini ada berita duka, tapi tidak satupun tetangga dekatnya diberitahu. Janti pun hanya menjawab dengan gelengan pada Minah, tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Namun detik kemudian, terlihat Bu Siem dan Pak Suhadi keluar dari rumah mewahnya, menghampiri mobil ambulan itu. Bu Siem dengan segala raut kesedihan di wajahnya, dan Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Ya, wajah misterius, seperti kejadian yang sudah-sudah. Setiap kali berita kematian datang dari orang-orang terdekatnya, Pak Suhadi lelaki bertubuh kurus itu tidak pernah menampakkan raut kesedihan sedikit pun. Mungkin karena tidak ingin larut dalam kesedihan, atau ada sesuatu yang membuatnya tidak pernah tampak bersedih. Entahlah. Kini suami istri itu mendekat mobil ambulan. Lalu salah seorang petugas berpakaian khas rumah sakit terlihat menghampiri dan berbicara kepada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tidak bisa didengar oleh orang lain. Seperti bergumam, ditambah petugas itu berbicara dengan mulutnya tertutup oleh masker. Pak Suhadi hanya terlihat sesekali mengangguk, seakan tengah menyetujui sesuatu. Kemudian obrolan mereka berakhir dengan langkah petugas yang sigap menuju ke arah pintu belakang mobil, lalu membukanya. Dari dalam mobil terdengar suara deritan besi yang tergesek. Ada dua petugas rumah sakit lainnya yang ternyata itu membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Warga yang ingin tahu mulai lebih dekat mengelilingi Pak Suhadi, Bu Siem, dan para petugas beserta mobil ambulan itu. Dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Dan beberapa saat kemudian, Rohimin, ya Allah, teriak Bu Siem histeris. Tubuhnya mendadak lemas, lalu menggelepar tidak sadarkan diri. Ibu Siem. Warga yang menyaksikan ikut panik dan membantu memapah tubuh lemas Bu Siem masuk ke rumahnya. Rohimin, bisik tetangga pada tetangga yang lain.
Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa penyebab kematian Rohimin. Ada yang berpendapat Rohimin terkena serangan jantung, Rohimin bunuh diri. Bahkan ada yang berpendapat kalau Rohimin dibawa demit pesugihan peliharaan Pak Suhadi. Dulu Sirin juga mati mendadak. Tapi kalau Sirin memang terkena serangan jantung, sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman, itu ciri-ciri orang yang mati terkena serangan jantung, ucap seorang warga. Aku gak yakin. Soalnya desas-desus yang beredar, Pak Suhadi itu kan muja, ketus tetangga yang lain, yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan beberapa anggukan dari beberapa warga yang sepemikiran dengan pendapat tersebut. Itu sudah takdirnya mati, kata tetangga yang tidak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Suhadi. Para warga berhenti membicarakan hal apapun tentang Rohimin. Mereka mengambil posisi untuk bergotong royong, membantu mengurus jenazah Rohimin yang akan dimakamkan hari itu juga. Di hadapan Raga yang kini terbujur kaku, seorang ibu menangis pilu. Bu Siem harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayangnya setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lain. Ya, 3 orang anak. Sri anak sulungnya meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tidak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawa. Sirin anak keduanya meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan oleh dokter yang menangani kematian Sirin. Darto, anak nomor 3, yang selalu menjadi kebanggaan suaminya, meninggal saat sedang mengatur pekerjaan tandur di sawah. Dan kini Rohimin, petugas rumah sakit yang tadi siang mengantar Rohimin dengan ambulan. Dia mengatakan Rohimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bu Siem jelas tahu benar apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu. Tampak para tetangga memeluk tubuh Bu Siem, tapi Bu Siem hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaan para warga. Sementara di pemakaman, beberapa warga tengah menyiapkan lubang kubur untuk Rohimin sambil menggibah. Beberapa warga tengah menyiapkan lubang kuburan untuk Rohimin. Anaknya mati semua, asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal, celetuk si Sidul seraya mencangkul tanah merah yang sedikit tandus. Hus, sembarangan kamu ini. Memang Rohimin mati jadi tumbal siapa? Tanya tetangganya yang bernama si Kosim. Sidul belum menjawab saat tiba-tiba air yang tengah memindai tanah agar tidak kembali longsor ikut menyeletuk. Sidul dan Heru itu sama saja. Bahasanya tentang pesugihannya Pak Suhadi terus. Alah, kamu ini memang tidak percaya, Yar. Wong benar-benar Suhadi itu nyupang kok, punya demit. Aku tahu dari beberapa sesepuh desa, termasuk bapakku sendiri. Sidul membela diri dengan tangannya tetap sibuk mencangkul galian kubur. Terus, apa buktinya? Tanya Kosim mulai penasaran. Ayar menekuk bibirnya ke bawah, mendongakkan kepala sebagai isyarat menunjuk si Sidul, seakan menantang. Iya, apa buktinya? Buktinya ya ini buktinya. Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul kubangan tanah kuburan galianya. Anaknya mati semua. Lanjutnya menegaskan. Kosim melotot. Ayar menggeleng tetap tidak yakin.
Iring-iringan pengantar jenazah Rohimin sudah sampai di area pemakaman. Begitupun Ayar, Sidul, dan Kosim yang tengah selesai menggali tanah kuburan. "Ini tempatnya Rohimin?" tanya Pak Lebih, orang yang dipercaya warga untuk mengatur pemakaman. "Benar, Pak. Monggo, silakan," jawab Ayar seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak menghalangi para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang makam. Terlihat Bu Siem dan juga Pak Suhadi mengantarkan Rohimin ke peristirahatan terakhirnya. Sudah tidak ada air mata yang membasahi wajah Bu Siem, meski rona kesedihan masih tergambar jelas di sana. Sementara Pak Suhadi tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali. Lanjut dengan obrolan di pos kamling. "Apa kalian tidak ikut melayat?" tanya Sidul dengan mata sedikit melotot, menatap bergantian pada rekannya. Heru dan Karno saling tatap, lalu menggeleng serentak. "Jadi, pas ambulan mayat Rohimin dibawa pulang, kalian juga tidak tahu?" tanya Sidul memastikan. "Tidak, Dul," ucap Karno dan Heru. "Kalian ini sudah ketinggalan berita." Karno dan Heru saling pandang, merasa apa yang diucapkan oleh Sidul memang benar. Ketinggalan berita. "Memangnya dia meninggalnya kenapa, Dul?" tanya Karno sedikit penasaran. Sidul menatap Karno. Dalam hatinya, inilah saat yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam yang tidak pernah diketahui banyak orang. Sudut pandang Sidul. Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah cerita yang sampai detik ini membuat hidupku ada di antara percaya atau tidak percaya. Ya, sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja, tidak termasuk diriku. Malam itu beberapa warga mendapat jatah ronda. Ada bapakku juga ikut di antara mereka, termasuk denganku. Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua. Saat itu Pak Hamid ada bersama rombongan. Beliau membawa Karim, anaknya yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun. Karim dan aku asik bermain ketika obrolan di antara orang tua sepertinya sedang sangat serius. Tapi tiba-tiba Karim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur. Jadi aku pun mengizinkannya untuk pulang. Karim meninggalkan bapaknya yang masih serius mengobrol bersama bapakku dan beberapa orang tua yang lain. Aku yang memang belum mengantuk memilih untuk rebahan di samping bapakku yang tengah duduk sambil berbicara. "Nekat sekali dia. Dia pikir tidak ada resiko yang akan ditanggung. Tunggu saja dia," ucap bapakku. Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan saat itu. "Ya, tunggu saja. Seharusnya dia sayang pada nyawanya, atau minimal sayang pada anak-anaknya," sambung Le Cahyo. Dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan mereka. "Aku rasa dia tidak membual. Buktinya baru kemarin dia menikah, sekarang bisa membuat kubu. Ya, memang sih, hanya dinding triplek dan juga atap seng. Sedangkan kita yang hanya buruh." Le Sinur bertanya mengambang, dan aku semakin diam masih tidak paham apa yang mereka obrolkan. Bapak yang sadar akan kehadiranku. Beliau menunduk, menatap memperhatikan wajahku, seperti memastikan aku terlelap. "Le, tidur di dalam sana," pinta bapak seraya mengelus kepalaku. Ternyata bapak tahu aku masih terjaga. Aku menggeleng,
semakin erat memeluk tubuh bapak. "Gak mau, Pak. Aku tidur di sini saja, nemenin bapak." Bapak pun mengangguk, memindah kepalaku ke atas pahanya yang keriput. Lalu bapak kembali fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga. "Payah, Suhadi payah." Seperti kesal sekali, Lek Cahyo mengucapkan hal itu. Suhadi, sebuah nama yang kukenal, seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab, dan masih membentuk segaris tanya yang seolah berputar di otakku. Iya, aku khawatir suatu saat tetangga bisa menjadi korban. Bapak menatap sekilas ke arahku, lalu beralih kepada dua teman ngobrolnya. Lek Cahyo dan Lek Sinur hanya mengangguk, entah ikut khawatir atau hanya berpura-pura khawatir. Semoga saja tidak ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kita, gumam Lek Sinur. Amin. Aku pun ikut mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati, meski aku belum tahu benar arah obrolan mereka. Tiba-tiba dari arah belakang, "Wak, Lek," sapa seorang lelaki. Dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan juga kedua teman ngobrolnya. "Suhadi, sini, duduk." Lek Cahyo menepuk tikar di samping tempat duduk, agar Lek Suhadi duduk di sebelahnya. Wah, sedang pada ngobrolin apa sebenarnya? Kok ramai sekali? Tanya Lek Suhadi dengan wajah sumringahnya. Kita sedang ngobrolin kamu. Lek Sinur sangat jujur, diiringi tatapan menyelidik bapak dan Lek Cahyo pada Lek Suhadi, yang kini tengah heran menatap ketiga orang di hadapannya. Aku? Memang ngomongin apa toh? Ketiga orang itu hanya diam, tapi tatapan elang mereka tidak luput dari wajah Suhadi. Kamu jangan cengar-cengir. Aku tahu kalau kamu itu muja kan? Sentak Lek Cahyo. Sembarangan saja sampean, Lek, bungkas Suhadi. Ia lantas duduk di samping Lek Cahyo. Tatapan elang masih tetap tertuju kepada Lek Suhadi, yang masih basa-basi dengan banyolannya. Jangan mengalihkan obrolan, Di. Jujur saja. Bapak mulai serius. Lek Suhadi tahu arah obrolan bapak. Ia tanpa canggung seperti ingin menegaskan. Begini, benar. Aku memang benar memuja. Cek. Kami semua terperanjat mendengar jawaban Lek Suhadi yang tanpa basa-basi. Apa? Kamu beneran muja? Muja apa kamu? Semakin tidak jelas arah obrolan yang kudengar, membuat mata kian melek tidak jadi mengantuk. Edan! Sentak bapak pada Lek Suhadi, diiringi tatapan kecewa Lek Sinur dan juga Lek Cahyo. Taruh di mana otakmu ini, Di? Bentak Lek Sinur. Lek Suhadi hanya diam, tapi wajahnya masih bahagia. Ada senyum yang melengkung di sana. Aku yang saat itu pura-pura memejamkan mataku, tidak ingin menyia-nyiakan informasi yang aku pikir ini penting. Memang, aku ini memang muja, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan. Alah, tetap saja kamu muja, bentak bapak lagi. Begini, aku pernah cerita tentang kejadian mengambil kain kafan mayat Siti kan? Lek Suhadi bertanya mengambang. Ketiga orang yang diajak bicara hanya mengangguk. Ya,
Itu, tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir. Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak perlu tahu. Sambung Suhadi. Bapak Lek Sinur Lek Cahyo menggeleng dengan geram. Memangnya kamu pikir itu lucu? Bapak bertanya serius. Ya, bagaimana tidak lucu? Saat kejadian mengambil potongan kain kafan Siti itu, bahunya ku toel sambil ku bisikin, nanti malam datang ya. Malamnya datang beneran. Jadinya aku terpinggal-pinggal tertawa sendiri. Jawab Suhadi, seraya terbahak puas. Kamu apakan kain kafan itu? Lek Cahyo bertanya penasaran. Aku membawanya ke dukun. Jawab Lek Suhadi dengan santai. Ke dukun? Bapak memastikan. Untuk apa? Tanyanya kembali. Sudah ku bilang, semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir. Suhadi menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Yang jelas, gertak Lek Sinur. Aku pun mulai tidak sabar ingin tahu kelanjutan cerita itu. Tapi mata ini terlanjur mengantuk. Kain itu aku bawa ke dukun. Lalu aku disuruh tirakat oleh dukun itu. Paham? Jawaban seenteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhadi yang kebanyakan merokok. Oh, jadi kain itu hanya media. Bapak mengambil kesimpulan. Ya, Suhadi mengangguk, melahap singkong di hadapannya, dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku ini juga menyesal. Aku senang hartaku berlimpah. Aku bisa membeli ini dan itu sekarang. Tapi nanti, cepat atau lambat, aku akan kehilangan seluruh keluargaku. Tawa yang tadi menghiasi wajah Suhadi kian lama kian memudar, berganti tatapan nanar yang tidak bisa digambarkan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bapak kembali bertanya. Tatapannya seakan khawatir pada suatu hal. Tapi aku tidak dapat memastikan kekhawatiran apa yang ada di benaknya. Mau tidak mau, aku akan hidup. Entah jawaban apa yang Suhadi sampaikan. Sebab saat Suhadi mengungkap satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti, aku sudah terlelap. Obrolan mereka bagai nyanyian pengantar tidur yang membawaku ke alam mimpi. Jadi kamu benar-benar tidak ingat bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak? Lelaki bertubuh jangkung bertanya penasaran. Aku tahu noh, tapi tidak dari Pak Suhadi. Sidul menegaskan. Heru hanya melongo mendengar kisah dari sahabatnya. Ia lebih memilih menghabiskan makanan yang tersedia daripada fokus membahas hal mustahil. Ya, meski sebenarnya dirinya juga penasaran. Lanjutkan Dul. Aku sangat penasaran. Karno memaksa. Besok saja noh. Ini sudah sangat larut untuk cerita tentang hal itu. Sidul meneguk sisa teh miliknya, lalu merebahkan dirinya di lantai pos kamling. Dul, kamu tahu Rohimin mati kenapa? Karno mendesak. Ia kini ikut terbaring di samping Sidul. Ini hanya mungkin noh, tapi ceritanya besok saja. Sungkan Sidul memalingkan posisi membelakangi si Karno. Sudahlah noh, besok juga masih ada waktu. Timpal Heru menasehati si Karno. Karno pun mengalah. Ia memilih diam, meski rasa penasaran begitu mendongkrak di dadanya. Tapi apalah daya, jika si empunya cerita tidak berkenan untuk memberitahu.
Malam berlalu. Suara jangkrik seolah menjadi pengantar tidur bagi ketiganya sampai pagi. Seperti biasa, lelaki bertubuh kurus itu menagih kopi hitam kepada sang istri. Sedangkan di lain tempat, cekrek, pelan, cangkir itu diletakkan oleh Bu Siem untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi. Hening. Sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal tidak menatap Bu Siem yang dari semalam meminta kejelasan, dikirim atau tidak uang permintaan Rohimin itu. Pak, Bu Siem membuka percakapan. Wajahnya sangat sendu, sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya, sambil berderai air mata. Ya, ada apa? Jawab Pak Suhadi dengan ketus. Bapak jujur, apa Bapak jadi kirim uang itu untuk Rohimin? Tanya wanita itu. Wajahnya sedikit kesal, karena tidak kunjung mendapat jawaban. Pak Suhadi hanya diam, entah apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Apa susahnya bicara jujur untuk membuat hati istri menjadi lega? Rohimin, Bu Siem meraung, tidak tahan dengan sesak yang mengimpit dadanya. Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya. Diam, pusing aku. Bukannya merasa iba, si tua bangga itu justru membentak istrinya. Apakah benar yang diucapkan tetangga-tetangga, Pak, tentang pesugihan itu? Pesugihan yang Bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbal. Mata Bu Siem membulat, menatap Suhadi seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Suhadi terdiam untuk beberapa detik, menyisakan isak Bu Siem. Tega kamu, Pak, tega. Bu Siem kemudian bangkit, mencakar tubuh Suhadi sekenanya. Diam, Bu, diam. Sekuat tenaga, Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu, lalu menuntunnya ke sebuah kursi. Suhadi menggeleng penuh sesal, tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera memasang wajah dingin. Aku ingin mati seperti anak-anak kita, Pak. Bunuh saja aku. Lirih Siem pada Suhadi. Air matanya berderai. Ya, ibu mana yang rela anaknya mati? Apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan kehendak ilahi. Wanita itu tidak berdaya. Pukulan atas kematian Rohimin sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sebab dulu dengan hati yang sama terluka, wanita itu dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya. Ia tidak percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan memuja. Namun kali ini, sikap dingin dan acuh suaminya seolah menjadi bukti atas keserakahan itu. Kenapa Bapak tega mengorbankan anak-anak kita? Kesal Siem kembali mendesak. Suhadi tidak bisa mengelak. Dadanya bergemuruh, seiring raungan Siem yang semakin menjadi. Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Suhadi yang datang kepada dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Dukun itu berkata, kamu sudah siap melakukan pesugihan, berarti kamu harus siap menerima risikonya. Anak dan juga istrimu, semuanya akan menjadi tumbal. Begitulah kata sang dukun. Angin yang berembus dengan kencang
membawa ingatan Suhadi pada peristiwa yang membuat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Si tua bangka menunduk, merasai matanya yang mulai berkaca-kaca, lalu merenung. Malam itu di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon, Suhadi marah-marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri dan anaknya sebagai bentuk kekikiran, kebakilan, ataupun pelit. Tapi tidak bagi Suhadi sendiri. Dengan cepat Suhadi memukul-mukul kepalanya, seolah rasa sakit tidak lagi ia miliki. Sebab ingatan demi ingatan muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari mata tuanya. Sungguh kali ini, Suhadi tidak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dingin dan angkuh miliknya. Sri, lirih bibir itu menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memori berputar di kepala Suhadi saat Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. Pak, aku dan Mas Pramadi mau menikah. Dengan sumringah, Sri mengutarakan keinginannya. Tapi kamu kan belum kerja, Sri. Suhadi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Suhadi, lalu menunduk lesu. Melihat hal itu, Siem menghampiri Sri, merangkul dan mengelus pundak anak gadisnya. Bapak, apa bedanya Sri sudah kerja dan belum? Lagi pula bapak ini uangnya kan banyak. Buat apa toh? Siem membujuk, sementara Sri mengangguk, seolah membenarkan ucapan ibunya. Masalahnya bukan itu, Bu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri. Jelas Suhadi. Memang dasar sampean itu pelit, Pak. Gerutu Siem seraya berlalu dari hadapan Suhadi, membawa Sri ke dalam kamarnya. Suhadi menggeleng, mengelus dada dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Ia mulai sadar bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri? Lirih Suhadi bertanya sendiri. Kini malam telah berlalu. Mata tua Suhadi menatap istri yang terlelap di atas busa embuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siem dan mengecup dahi Siem lembut penuh cinta. Pikiran Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang membuncah. Lagi Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk membahagiakan anaknya, yaitu kepada Sri, di hari pernikahannya, sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia ini. Sri, kamu kenapa, Dok? Siem tergopoh-gopoh menuju anaknya yang terlihat sesak nafas di singgah sana pengantin. Sementara Pramadi menata bingung dengan wanita yang baru sah baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaannya. Sementara Suhadi ia hanya diam, duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana yang Suhadi lihat adalah dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersama Nyai Siroh, sedang memaksa anaknya untuk ikut bersama mereka. Suhadi menunduk sejenak, dan benar, Sri pun menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. Sri! Suhadi kemudian bangkit, lalu dengan sedikit berlari, menghampiri Sri yang telah mati. Kini suasana pesta pengantin yang mewah
berubah menjadi suasana duka yang sangat menyedihkan. Siem terjaga. Ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. "Ada apa, Bu?" Suhadi yang baru saja mengingat kejadian lampau, lantas terkejut saat Siem terbangun dengan nafas terengah-engah. "Pak, aku melihat Rohimin, Pak." Jelas Siem mengambang. "Lihat di mana, Bu?" tanya Suhadi penasaran. "Sri, Darto, Sirin dan juga Rohimin, Pak. Mereka kesusahan di tempat. Entah di mana mereka berada." Masih tidak jelas arah cerita Siem, membuat Suhadi semakin khawatir. "Sudah, Bu, sudah. Ibu cuma kangen sama mereka. Sudah, tidur lagi," ajak Suhadi, hendak menidurkan kembali tubuh Siem. Namun Siem menggeleng. "Aku melihat seperti nyata mereka di sana, Pak." Cangkir diletakkan kasar oleh Suhadi saat Siem terus saja merutuki nasib kehilangan anak-anaknya. "Apa ibu tidak bosan ngomongin anak-anak yang sudah menjadi bangkai?" sindir Suhadi kepada Siem, yang mendadak terdiam. Siem menggeleng. "Bagaimana bisa Bapak setega itu? Padahal kita ini sudah tua, sedangkan anak saja kita sudah tidak punya. Lalu kalau kita sakit, siapa yang akan mengurus kita, Pak?" Ratapan sang istri. "Ibu tidak perlu khawatir. Kita ini tidak akan sakit. Kita akan langsung mati." Tangan Suhadi menggesek udara di depan leher, seakan menggoroknya. Siem mengerenyit, tidak tahu maksud omongan dari Suhadi. Perlahan wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar, seakan pasrah bahwa keluhannya tidak berarti apa-apa bagi sang suami. Tidak berselang lama, apa yang diucapkan Suhadi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Siem yang sedang tertidur. Dengan mata kepalanya sendiri, Suhadi menatap dua makhluk itu, mencekik leher istrinya. "Kalian mau apa? Tidak cukup anak-anakku yang jadi tumbal. Hei manusia bodoh, tepati janjimu." Dengan tragisnya, Siem meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Siem benar-benar sudah tidak bernyawa. "Hahaha, musnah kau manusia." Sementara Suhadi kembali menikmati kopi hitam favoritnya. Di depan raga tanpa nyawa, lelaki tua itu menatap nyalang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang setiap kali bergejolak. Tapi tidak ada daya untuk mengelak atau menolak. Ia menunduk. Sesekali bahunya terguncang seperti terisak, lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. "Jangan!" lirihnya lalu kembali terisak. "Pak!" Lelaki tua itu tetap duduk tidak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya disebut. "Pak! Suara itu makin sekarat. Tidak ada siapa yang mendengar, kecuali lelaki tua itu. Kini mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkram. "Bu!" lirihnya tanpa jawaban. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya.
Pak Suhadi, permisi, seru si Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertamu ke rumah Suhadi. Pak, permisi, kula nuwun, ucap Janti sekali lagi. Tak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah. Janti akhirnya nekat masuk, meski dengan langkah ragu-ragu. Permisi, lirinya kembali. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki, namun tetap sepi. Ia kembali melangkah masuk ke rumah Suhadi lebih dalam, berharap mendapati si tuan rumah ada di sana. Tak butuh waktu lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka dengan lebar. Pak, sapa si Janti kepada sosok Suhadi yang tengah tertunduk di lantai kamarnya, samping tempat tidurnya. Namun seakan tidak mendengar sapaan, Suhadi hanya diam, dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang berbaring di atas tempat tidur. Janti mendekat, ingin mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Suhadi. Tapi astagfirullahaladzim, Janti tersentak mundur. Ia terkejut ketika melihat Bu Siem yang ternyata tidak sedang tidur. Ternyata Bu Siem sudah tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti mengeluarkan seluruh isi perutnya. Pak, itu Bu Siem kenapa, Pak? Tanya Janti. Ia takut luar biasa. Sementara Suhadi hanya diam. Matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Aduh, bagaimana ini? Bingung dan panik. Akhirnya Janti memilih untuk keluar, untuk mencari bantuan. Tolong, tolong. Janti pun berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asik belanja di tukang warung, sambil mulutnya berteriak minta tolong. Loh, ada apa, Bu? Kenapa? Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti, sebab Janti mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Itu, Bu, jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suhadi. Iya, ada apa, Bu? Tanya seorang ibu-ibu yang tidak tahu maksud Janti. You Siem, Bu, tutur Janti lagi dengan nafas masih terengah-engah. Iya, kenapa dengan Bu Siem? Warga yang mendengar mendadak tidak sabar ingin segera tahu informasi yang akan Janti sampaikan. Bu Siem mati, tegas Janti. Hah? Bu Siem mati? Janti pun mengangguk. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serentak ibu-ibu seketika menjadi panik. Mereka langsung membagi tugas. Beberapa membantu Janti, dan yang lain menuju rumah Pak Suhadi. Kok tidak ada yang tahu kalau Bu Siem meninggal? Janti menggeleng lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong ke rumah Suhadi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Bu Siem. Di rumah megah itu, terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi halaman, sementara Suhadi masih duduk di sisi jenazah sang istri. Pak, sebaiknya Bu Siem segera diurus jenazahnya. Kasihan, ucap Bu Lebe, seorang ahli pengurus jenazah pada Suhadi. Suhadi mengangguk. Perlahan ia menyingkir, memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebe.
yang akan mengurus jenazah Siem. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebe mengangkat jenazah Bu Siem ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siem, berdiri sosok mengerikan, hitam dan besar. Kedua bola matanya berwarna merah. Astagfirullahaladzim. Bu Lebe beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu. Ada apa, Bu? Tanya seorang tetangga. Bu Lebe hanya tersenyum, lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan. Ayo, hati-hati. Kamu sebelah sana, dan kamu sebelah sana ya. Pinta Bu Lebe pada tetangga yang siap membantunya. Namun makhluk hitam itu diam di sana, dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebe. Seketika hawa panas menyeruak. Tangan Bu Lebe gemetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Bu Siem. Tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tidak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebe melirik makhluk itu. Takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Bu Siem. Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini. Pergilah. Meski dengan lirih, Bu Lebe bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi. Benar, Bu Lebe melirik ke arah makhluk itu untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu di sana. Dan ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebe menghembus nafas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan tubuh Bu Siem dipindahkan ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan oleh warga yang membantu. Tetangga yang berbela sungkawa bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin, dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Namun dengan lelaki tua itu, ia hanya terdiam. Tidak ada lagi teman bagi dirinya. Tidak ada lagi teman berbagi kata. Tidak ada lagi seorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu. Tatapan kosong tergambar jelas di ceruk mata itu, yang kini begitu tampak layu, menunggu giliran kematiannya. Apakah ini jadi cerita Pak Suhadi, Dul? Tanya Karno mencari kejelasan. Belum tentu. Terus apa lagi? Bukankah sudah tidak ada lagi keluarga? Tinggal dia sebatang kara. Lantas, apa yang mau dijadikan tumbal lagi untuk pesugihannya? Nyawanya. Karno mendelik. Ia lupa bahwa Suhadi masih memiliki nyawa, yang pasti menjadi sasaran berikutnya. Asap rokok berhamburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno hanya diam. Beberapa kali ia menelan saliva, membayangkan air hidup Suhadi yang kini sebatang kara. Kamu masih ingin muja, no? Tanya Sidul. Hah, melihat akhirnya seperti itu sih, aku si ogah. Timpal si Heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suhadi, kini menjadi bimbang. Banyak pertimbangan yang tampaknya telah membuat nyalinya menciut. Lebih baik tidak melakukan hal itu, daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarganya. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Ya enggak? Ucap Karno. Tul, setuju aku. Lanjut si Heru. Si Dul pun mengangguk. Memang lebih baik hidup seperti ini, apa adanya. Yang penting anak istri sehat. Walaupun untuk membahagiakan mereka, kita harus berjuang penuh
banting tulang, tegas si Sidul kepada kedua kawannya. Terkadang seseorang baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Kini kehidupan Suhadi setelah ditinggal pergi anak dan juga istrinya. Suhadi sering mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Suhadi berperilaku seperti orang tidak waras semenjak ditinggal istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang menggumam seperti tengah berbicara dengan seseorang, padahal posisinya sedang sendiri. Sedangkan rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi dan indah, kini seperti gudang tua tidak berpenghuni, kotor dan ditempati oleh tikus. Suhadi tidak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-harinya seperti makan dan lainnya disediakan oleh siapa saja warga yang iba padanya. Sedangkan untuk mandi dan pakaian, entahlah, Suhadi hampir tidak pernah mengganti bajunya. Seperti pagi ini, Sidul sebenarnya bukan tetangga yang dekat, namun melihat Suhadi yang dekil dan tampak kusut, rambut gondrong Suhadi bahkan hampir gimbal karena tidak pernah keramas, membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi. Meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhadi. "Pak Suhadi, sampean itu sudah tua. Tobatlah, Pak." Sidul menasehati Suhadi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Suhadi yang kini mulai gondrong. Suhadi bergumam, "Ambillah kekayaanku." Sidul menggeleng. "Kekayaan siapa? Duit seperak pun di rumahmu tidak ada, Le," serunya mengingatkan. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan, sebab beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Suhadi, mereka nekat masuk ke rumah Suhadi hanya untuk memastikan seberapa banyak harta yang dimiliki Suhadi dari hasil pesugihannya. Namun nihil hasilnya. Suhadi tidak memiliki banyak kekayaan. Di dalam rumah itu tidak ada sepeser pun uang yang Suhadi simpan. Hanya barang-barang mewah saja yang terbengkalai dalam rumah itu. Suhadi meringik. Ia menunduk, lalu menggeleng dengan pelan. "Kenapa, Le? Kenapa Anda menangis?" tanya Sidul dengan santai. Sebab ia tidak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhadi sejak tahu orang terkaya di kampung itu kini sudah tidak waras. Suhadi mengangguk. "Kenapa? Anda kangen Siem?" Ngasal Suhadi diam saja. Ia menatap Pias entah kemana. "Nasibmu sekarang begini ya, Le. Apakah Anda nyesal?" Sidul bertanya, layaknya orang tengah menginterogasi tersangka, sementara tangannya sibuk menata alat-alat cukurnya. Suhadi diam lagi, seolah tidak mendengar pertanyaan dari Sidul. Angin berembus dengan sedang, meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke tas alat cukur milik Sidul. Sementara Suhadi, bibirnya mulai bergetar, mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hatinya pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat. Meski beberapa kali Suhadi mencoba menyembunyikan. "Sebenarnya aku tidak gila," lirih Suhadi.
Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Suhadi. Apa peduliku? Lagi pula sudah wajar jika banyak orang menganggapmu sudah gila. Sebab tingkahmu itu, Le. Batin si Sidul. Ia menggeleng, merasa tidak perlu dihiraukan pengakuan Suhadi. Kamu tidak percaya? Tanya Suhadi. Matanya menatap sayu pada Sidul, yang kini juga menatapnya. Terdiam, Sidul masih tidak ingin menggubris pengakuan Suhadi. Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tidak bisa aku bagikan pada orang lain, ungkap Suhadi untuk kesekian kalinya. Ya, cerita sama aku saja, Le. Lagian tingkah sampean begitu, wajar kalau tahunya sampean itu edan. Malah ngedan. Nanti malam kamu kesini. Tidak menjawab, Sidul pun lantas bergegas pulang. Malam harinya, Sidul pun datang ke rumah Suhadi. Ya, tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang ketika rambutnya selesai dipangkas dengan rapi. Akhirnya kamu datang, Dul. Suhadi tampak senang. Iya, Le, di rumah sepi, bosan. Sidul duduk di sisi kanannya, lalu memijat kedua pundak renta Suhadi, berharap ia senang dan merasa diperhatikan. Sudah lama aku tidak merasakan pijatan dari seseorang, Dul. Padahal dulu Siam sangat rutin melakukan hal ini untukku, ujar Suhadi. Suaranya serak seperti menahan sesak yang berkepanjangan dalam rongga dadanya. Tidak berhenti, Sidul hanya mengamati sambil seksama, mendengar hela nafasnya yang seolah ingin memberitahu sesuatu. Dul. Iya. Kenapa, Le? Ia tidak lantas menjawab, melainkan diam beberapa saat. Pandangannya menjadi bias, menatap seluruh isi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. Aku menyesal dengan semua yang kulakukan. Ia menghela nafas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. Apa yang membuatmu menyesal, Le? Sidul pun bertanya, sebab rasa penasaran yang membuncah dalam benaknya. Lelaki itu masih mengatur nafas, mungkin pula mengatur kalimat, agar tidak sampai salah mengutarakan. Seandainya aku tidak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini, tuturnya dengan lirih. Apakah ini ada hubungannya dengan desas-desus kabar yang kata banyak orang? Sampean beneran muja, Le? Sidul menebak, tapi berharap tebakan itu salah. Suhadi mengangguk, membenarkan tebakan Sidul. Lantas Sidul menatap lelaki tua yang masih menunduk menyesali nasibnya, lalu mengelus kedua bahunya, sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih hatinya. Le, lagi pula semua sudah terjadi, sudah berlalu, kata Sidul mencoba menenangkannya. Apa yang membuat sampean sampai menyesali itu, Muja? Itu juga. Tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu. Apa, Le? Sidul mendadak penasaran. Kematian anak-anakku. Sidul mengangguk, memaklumi. Sementara tatapan Suhadi kini beralih kepada langit-langit, seolah menahan bulir dari matanya, agar tidak sampai tumpah. Menjadi orang tua, aku serba salah. Lanjutnya kembali. Sidul pun mengangguk lagi.
membiarkan lelaki itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan padanya tentang perasaannya. Kejadian yang kualami ini jelas akibat keserakahanku. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Suhadi menatap Sidul, menyisakan satu kata yang tidak bisa ditebak. Sudah pasti aku yang menjadi tumbal selanjutnya. Suhadi tergugu. Isaknya begitu menyesakan. Tobatlah, Le, mumpung masih ada waktu. Sidul memberi saran. Manusia seperti aku, apakah masih dapat pengampunan? Tanyanya pesimis. Tentu, Le, tentu. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil pernah mengaji. Ada guru ngaji yang mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Maha Pengampun semua dosa. Jadi tidak ada salahnya seorang hambanya meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi. Menemani lelaki tua yang tidak memiliki apa-apa, apa masih disebut enak? Tentu saja tidak. Tidak ada yang Sidul peroleh dari menemani Suhadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul itu bukan masalah, sebab pengalaman adalah hal yang paling berharga yang dimiliki seseorang daripada segudang harta tanpa manfaat. Suhadi menatap lama, seolah tidak yakin Gusti Allah akan mengampuninya, lalu melempar pandangan jauh entah kemana. Sebenarnya Rohimin anakku, dia tidak mati karena gantung diri, akan tetapi mati karena jerat pesugihan bapaknya, jerat pesugihanku, pesugihan kafan perawan. Tegas lelaki tua itu. Sidul melotot di buatnya. Astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, Le. Semoga Gusti Allah mau mengampuni sampean, ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut kalau besok jin pesugihanku menyusulku di sini. Lirinya seraya terisak. Sidul menggeleng dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. Le, tawakal saja. Sampean masih punya kesempatan. Aku akan menemani sampai sampean itu benar-benar ikhlas untuk melepaskan yang menjerat sampean selama ini. Semua itu tidak gampang, Dul. Bukan begitu, Le. Aku tahu mungkin sulit lepas dari hal semacam itu. Akan tetapi, sampean belum mencobanya. Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. Ajari aku, Dul. Mantap ia mengatakan hal itu. Aku bukan tidak bisa, Le. Ilmu agamaku masih cetek. Lebih baik sampean berusaha berangkat sholat ke musola daripada sampean mondar-mandir di depan rumah ini. Aku malu, Dul. Aku sangat malu. Malu sama siapa, Le? Kalau bersekutu dengan setan itu dosa apa tidak? Iya, itu dosa besar, Dul. Terus sampean masih malu sama manusia? Ia terdiam, menimbang kebenaran yang sebenarnya mungkin sudah hadir dalam hatinya. Namun sebab dosa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun itu, mungkin di sisi lain hatinya tidak ingin mengakui bahwa dirinya berdosa. Entahlah. Ya sudah, Le. Aku balik dulu ya.
besok aku kesini lagi. Sidul berpamitan, sebab malam makin larut. Orang tua itu pun juga pasti butuh istirahat untuk memulai kehidupan besok. Kehidupan yang semoga dapat menyelamatkan hidupnya di akhir. Terima kasih, Dul. Kamu sudah mau menemani lelaki tua sepertiku. Tapi sepertinya aku tidak punya kesempatan lagi. Sampean ngomong apa, Tolek? Sudah, percaya saja. Besok mulai ke musola ya. Suhadi tidak mengangguk, tidak juga menjawab. Namun Sidul juga tidak memaksanya untuk setuju. Setidaknya Sidul sudah berusaha untuk membawanya kepada kebaikan, tentu untuk hidupnya. Terkadang Allah memberikan hidayah melalui bantuan orang lain. Namun siapalah si Sidul? Hanya manusia cetek ilmu yang sedang berusaha menuntun orang tersesat. Dia pun tidak yakin akan membuat Suhadi mau mengikuti ajakannya. Jadi, itu tujuanmu menemani orang gila? Maksudku Suhadi, tanya si Heru. Iya, Ru, kasihan. Malam sudah semakin larut, tapi mereka tidak juga keliling kampung untuk memeriksa keamanan, sebab sibuk membicarakan Suhadi. Orang kalau sudah seperti itu, aku yakin hidupnya tidak akan lama lagi. Heru berargumen. Hus, kamu doain Suhadi cepat mati, sangkal si Karno. Heru hanya menggeleng melihat tingkah mereka berdua. Kamu gak percaya, no? Lihat saja beberapa hari ke depan. Ayo muter. Kemudian Sidul terbangkit, menenteng senternya, menyalakannya, dan segera melangkah untuk memeriksa keamanan. Dengan bersungut-sungut akhirnya Karno mau juga beranjak, meninggalkan pos kamling, dan berkeliling untuk memeriksa keamanan kampung. Mereka lantas meneliti keamanan di sekitar rumah warga. Tidak ada apapun. Malam memang selalu sunyi seperti ini. Hanya sesuatu terlihat berbeda di halaman rumah Suhadi. Ru, kamu lihat apa? Tanya Sidul yang melihat Heru mematung menatap halaman rumah Suhadi. Kamu lihat orang itu, Dul. Sidul dan Karno segera mengarahkan pandangan masing-masing ke arah rumah yang ditunjuk. Keduanya tampak bingung, seolah tidak menemukan siapapun di sana. Iya tidak, Dul. No. Karno dan Sidul saling pandang, kemudian menatap, dan lalu menggeleng. Tidak. Mereka menjawab serentak, dengan raut yang tidak bisa kuartikan. Entah ketakutan atau bingung. Dek. Heru menengok ke halaman rumah itu, memastikan sekali lagi siapa orang di depan sana yang begitu tepat berdiri di pintu rumah Suhadi. Namun saat pandangannya selesai menyapu seluruh area tersebut, tidak ada siapa-siapa. Gelap. Suasana di halaman rumah itu berubah menjadi gelap. Berbanding terbalik dengan saat ia melihat tadi. Jelas sekali Heru melihat sosok berjubah hitam berdiri tepat di depan pintu itu. Akan tetapi siapakah sosok itu? Kemana perginya orang itu? Heru masih celingukan. Ayo, kita balik ke pos kamling, ajak Sidul. Ya, besok lagi dituntaskan rasa penasaranmu. Karno menimpali. Kalian duluan saja. Ru, ini sudah sangat malam. Karno membujuk. Akhirnya Heru pun mengalah dan memutuskan kembali ke pos kamling bersama mereka. Sesampainya di pos kamling, Yudarti tetangga Suhadi sudah berdiri di area pos kamling. Entah untuk keperluan apa, wanita itu menyempatkan diri datang ke pos keamanan ini.
padahal mereka baru saja dari kompleknya. "Kang, kalian itu dari mana saja sih?" Yudarti tambah kesal melihat mereka baru rambung muter keamanan. "Ya kami muter lah yuk, memangnya ada apa?" tanya Sidul seraya meletakkan pantatnya di atas tikar pos kamling. Dengan wajah panik, Yudarti mengatur nafas. "Apa kalian belum tahu?" Yudarti memastikan. Heru yang ingin segera tahu apa keperluannya lebih memilih diam sambil menuang teh ke dalam gelas dan langsung meminumnya. "Tahu apa yuk?" Karena bertanya sambil meraup kacang rebus di atas piring. "Duh, kalian ini bagaimana sih? Itu loh, Pak Suhadi." Ujarnya tidak diteruskan. "Kenapa dengan Pak Suhadi yuk?" Tak sabar Sidul pun bertanya ingin tahu. "Pak Suhadi nganu, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Serentak mereka yang mendengar penuturan Yudarti. Mereka terkejut. Kini di saat bersamaan, Yudarti mengumumkan berita kematian Suhadi. Mereka bertiga saling lempar pandangan. Lalu tanpa aba-aba, mereka segera meluncur ke tempat Suhadi. Beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasa berjaga di luar, dan ibu-ibu di dalam membaca pujian-pujian serta mengurusi jenazah. Melihat mereka berempat datang, salah seorang tetangga yang bernama Pak Dikri melambai, menyuruh mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu datang. Sidul yang sedikit penasaran dengan keadaan Suhadi segera bergegas masuk, menyalami beberapa bapak-bapak yang ikut nimbrung membantu ibu-ibu, lalu menuju tempat dibaringkannya tubuh kurus tanpa nyawa itu. Rupanya tetangga sudah melucuti seluruh pakaian Lek Suhadi. Kini tubuh terbujur kaku itu rapat tertutup kain jarik. "Sini Dul, lihat ini. Kamu kan yang paling dekat akhir-akhir ini sama Lek Suhadi. Barangkali kamu ingin lihat untuk yang terakhir kalinya." Yumina yang duduk dekat jenazah Suhadi langsung menyuruh Sidul untuk membuka kain penutup itu. Ia penasaran. Lebih tepatnya Sidul ingin melihat wajah orang yang sudah ia temani hampir setiap hari akhir-akhir ini. Sayangnya entah sudah berbenah diri untuk menuju alam baka atau belum Lek Suhadi. Sidul tidak tahu. Kesibukan sebagai tukang tidak bisa sering-sering menyambangi orang tua itu. Lagi pula saat itu Sidul berpikir, dia itu siapa? Sidul punya keluarga yang jelas harus dinafkahi, ketimbang menemani orang tua itu. Ia mengatur nafas sejenak sebelum menyibak kain penutup wajah itu. Kemudian melirik sekilas ke arah Yumina, yang kemudian mengangguk. "Astagfirullahaladzim." Sidul terlonjak. Spontan ia mundur. Sementara Yumina dan tetangga yang sudah lebih dulu tahu keadaan Suhadi langsung menyanggah tubuh Sidul yang sempat terhuyung lemas. Tanpa kata apapun, para tetangga yang Sidul tatap satu persatu hanya mengangguk, seolah mengatakan, begitulah keadaan Suhadi. Tubuhnya bergetar hebat. Entah rasa apa ini. Tiba-tiba sesuatu seolah mendorong dadanya. Terasa mengimpit, sesak dan membuat mataku seketika panas. "Sabar Dul, sabar." Mereka para ibu-ibu mengelus-ngelus bahu si Sidul, seperti menyalurkan naluri kekuatan untuk melihat jenazah Suhadi. Ini benar?" tanya Sidul terbata-bata, sebab air mata tumpah melihat kejadian ganjil di depan matanya. Yumina dan beberapa tetangga mengangguk.
membenarkan bahwa yang saat ini kaku tanpa nyawa adalah Suhadi, si pemuja pesugihan kain kafan perawan. Kenapa bisa seperti itu, Yu? Yumina menggeleng, sementara tatapan tetangga yang lainnya sama-sama tidak tahu tentang ganjilnya keadaan mayat Suhadi. Sidul menatap kembali wajah Suhadi yang mulutnya menganga, seperti tengah menahan sakit yang teramat sangat. Dengan bola mata melotot hampir lepas dari tempatnya. Dan yang paling mengerikan, sekujur tubuhnya menghitam. Entah apa penyebabnya, masih tidak jelas. Atau mungkin yang dilihat Heru itu adalah jin pesugihan. Tidak nyangka ya, Suhadi akhirnya begitu. Rumah mewah dan seisinya ternyata tidak bisa membuat jaminan mati enak. Seorang berceletuk saat menghadiri pemakaman Suhadi. Beberapa di antaranya berbisik dengan suara lirih, seperti membicarakan tentang kematian tidak wajar yang dialami oleh Suhadi. Lewat lirikan mata mereka, Karno, Sidul, dan Heru hanya diam, kemudian menggeleng membenarkan perkataan mereka. Betapa nasib kematian Suhadi tidak semujur saat hidupnya. Kemudian bergumul dengan para tetangga yang sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memakamkan Suhadi. Detik kemudian, rombongan pengantar jenazah telah datang. Tidak menunggu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Sungguh naas nasib Suhadi, orang terkaya di desa ini, meninggal dengan cara mengenaskan. Begitulah akhir kisah dari seorang Suhadi, pemuja pesugihan kain kafan perawan. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.